阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早安、午安、晚安，大家好。我是本节课的主持人莲花与飞讲师，来自台湾六度堂。今天是2024年7月5日，星期五，台湾时间。现在 Selamat malam kepada semua peserta yang bergabung di dalam kelas Dharma ini. Pembawa acara kita hari ini adalah Lianhua Yifei Jiangshi dari Liu Tu Tang, Taiwan. Dan hari ini adalah bagian kedua, bab kedua dari ritual kehidupan, yaitu pemahaman tentang kematian. Dan bagian pertama yaitu fenomena jelang wafat. Pertama-tama mari kita perkenalkan Acarya pengajar kita, pembimbing kita, yaitu Acarya Si Lian Yue dari Wihara Zhongguan Tang, Taiwan. Acarya Lian Yue sudah terkenal dengan penguasaannya dengan akan fenomena jelang wafat, ritual duka, dan curah kasih jelang wafat, serta membagikan tentang kiat Bardo Todol atau penuntunan pada masa wafat. 全球同步请佛注释等等的法会，而中观累藏寺更是展现宗教与艺术气息完美结合的庄严道场。非常荣幸可以邀请到我们的莲月上师为我们授课。 Kita sangat beruntung bisa mengundang Acarya Si Lian Yue untuk menjadi guru pembimbing kita. Kelas Dharma ini disiarkan secara langsung dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan seusai kelas, video rekaman akan dimasukkan ke dalam playlist YouTube. Jadi kalian juga dapat menyimak setiap kelas yang telah disiarkan. Peserta boleh mengajukan pertanyaan, tetapi harus berkaitan dengan materi yang sedang berlangsung. Kalian boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun melalui grup WhatsApp. Dan pertanyaan akan diberikan kepada Acarya Lian Yue untuk dijawab. Di dalam grup WhatsApp kita juga memiliki grup interaksi. Di dalam WhatsApp kita juga memiliki grup interaksi untuk kelas Dharma ritual kehidupan ini. Silakan bergabung dengan grup WhatsApp dan juga memasuki ruang kelas Dharma Universitas Daring Chenpo. Dan malam ini marilah kita sambut Ketua TBF Acarya Lianhua Chengchu Sangsi, pengajar kita Acarya Si Lian Yue. Selamat datang kepada Dharma Acarya Si Lian Ru, kepada Yicai Jiangshi, dan kepada penerjemah bahasa Inggris Ijia Cujiao dan penerjemah bahasa Indonesia Fanny Cujiao.
Dan selamat datang juga kepada semua Pandita, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, serta Sesiung Suci sekalian. Saat ini pembawa acara sedang menyapa satu persatu para peserta yang telah bergabung. 请大家留意学习，最好能够先预习。我们就是请大家可以将你的重点也发上来，也将你的学习心得发在我们发射 App 的生命礼仪的群组，跟大家分享。在这 Setiap 里， peserta boleh menuliskan esai atau ringkasan dari setiap kelas dan menuliskannya di dalam grup WhatsApp, membagikannya. 大家一起认识您。 Kepada semua peserta diharapkan untuk membuka kamera Anda supaya kita bisa saling mengenal dan juga sebagai bentuk respek kita kepada pengajar. 准备你的笔记本，我们一起来聆听今天年月上师。 Bentar lagi kelas akan dimulai, boleh mempersiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dalam kelas ini. 中关怀以及我们人在往生时的一些临终的现象。在这里也呼吁大家，我们已经完成的课程，也请大家在网络大学线上缴交作业。接下来再跟我们网络上的同们打招呼，我们欢迎连飞上师。 Selamat datang kepada acara Lian Fei. 欢迎坤莹师兄，矿泉师兄，德豪助教，欢迎您。欢迎韵儿师兄，欢迎印尼的若斯 Kepada peserta dari Indonesia, 助教，欢迎明 Cuciao Suprayitno, Cuciao English, Cuciao Suyahman, 欢迎我们的授课导师吴自在老师也在线上。欢迎顺慈助 Selamat 教， datang juga kepada Ucai Laoshi yang telah bergabung juga. 幕后帮我们。欢迎云彤讲师，欢迎资云，资云师同们，谢谢。欢迎万亮师兄，青春 Selamat 师姐， bergabung Cuciao Juliani, 欢迎 Cucien 林师姐， Nelly, 火泉师 Sư 兄， Xiong Bun, Loliana Cuciao, 欢迎秀晶师姐，欢迎 Resina Cuciao, 珊珊讲师, selamat malam. 再一次温馨提醒，你今天所提问的问题，请跟我们今天的课程有关，请大家可 Sekali 以 lagi diingatkan bahwa untuk pertanyaan yang diajukan harus berkenaan dengan materi malam ini. 恭请我们的授课导师为我们做解答。 Selamat datang pada Suje Meiling. 我们开始上课。真佛宗网络大学第5门课生命礼仪第2章。 Waktunya telah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, maka kelas akan kita mulai. Marilah kita semua beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mahamula Carya Lienshen, kepada para Buddha Bodhisattva di angkasa, kepada semua Dharma Pala dan Dakini. Kita memohon supaya kelas malam ini berjalan dengan lancar. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara dan berapal mantra. Memohon pemberkatan dari Mula Carya Lienshen. Om Kulu Lienshen Siti Om. 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 Om Kulu Lienshen Siti Om.
Selamat datang kepada acara pengajar kita. Selamat datang kepada Ketua TBF Acarya Lianhua Chengchu, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Shilianhe, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Shilianjia, kepada Acarya Lianfei, kepada para Acarya Dharmacarya, Biksu Biksuni, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, dan Sesyung Sece sekalian. Hari ini adalah kelas kita ritual kehidupan. Bagian kedua, bab 2, yaitu pemahaman tentang kematian. Bagian pertama, fenomena jelang wafat. Apa yang dimaksud dengan bardo? Apa macam-macam bardo dan bagaimana fenomena jelang wafat? Topik semacam ini merupakan hal yang penting bagi seorang sadaka. Marilah kita persilakan Acarya Shilianye untuk menyampaikan materi ini. Marilah kita semua bertepuk tangan menyambut beliau atau mengetik 6666. Amitabha. Marilah kita sepenuh hati menghaturkan penghormatan kepada Maha Mula Carya Liansheng. Memohon Mula Carya memberikan Maha Adistana pemberkatan kepada kita semua. Kita juga memberikan penghormatan kepada Guru Silsila Tantrayana Padma Sambawa, memohon pemberkatan supaya kelas hari ini semua materi dapat tersampaikan dengan sempurna. Yang terkasih, Ketua TBF Acarya Lianhua Chengchu, kepada Acarya Lianhe, Acarya Lianjia, Acarya Lianfei, serta semua acarya, dharmacarya, serta semua dharma duta yang bergabung, serta Sesyung Sece sekalian, Sarwa Manggala. Hari ini dalam kelas ritual kehidupan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Acarya Lianfei yang telah menyampaikan materi pendahuluan tentang ritual kehidupan, dan juga kepada Ucicai Laoshi. Karena kesibukan mempersiapkan ulang tahun Mula Carya, maka waktunya tidak mencukupi, sehingga kelas kita diatur supaya Ucicai Laoshi terlebih dahulu menyampaikan materi. Sekarang tiba waktunya saya menyampaikan materi bab 2. Saya pribadi setiap kali menyampaikan materi terbiasa untuk tidak menggunakan materi. Karena jika saya menyimak materi, maka saat menyampaikannya tidak akan bisa maksimal. Saat saya melihat materi yang telah dipersiapkan, materinya sangat bagus. Dan itu kita berikan sebagai materi pendahuluan supaya ada pemahaman terlebih dahulu. Dan pada saat menyampaikan kelas, saya tidak akan terikat pada materi tersebut. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Karena kebiasaan saya untuk menyampaikan materi sesuai isi pikiran saya saat itu. Sehingga isinya belum tentu sama dengan materi yang telah diberikan. Sehingga saya cukup merepotkan kalian. Jadi di sini saya terlebih dahulu menyampaikan maaf. Hari ini kita mulai dari bab 2. Sebelumnya, Ucicai Laoshi telah menyampaikan banyak materi tentang ritual duka.
bagaimana ritual duka, dan juga pemahaman akan tahapan-tahapan dalam ritual duka. Semuanya disampaikan dengan sangat jelas, dan saya juga salut. Sekarang kita memasuki topik yang inti. Jadi selain ritual, kita juga harus memahami inti dari ritual duka ini. Oleh sebab itu, pada awal kelas kita harus memahami apa itu bardo. Setiap kali saya menyampaikan materi tentang surah kasih jelang wafat, saya selalu menekankan pemahaman tentang bardo. Kita harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bardo. Supaya kita bisa memahami keseluruhan topik ini. Jadi kita mulai dari pemahaman apa itu bardo. Meskipun kita saat ini melakukan kelas ini melalui kelas daring online di internet, sehingga kita tidak bisa langsung saling melihat satu sama lain. Tetapi saya biasanya lebih suka menggunakan gerakan tubuh dan juga mimik wajah. Karena saya menyukai interaksi di dalam kelas. Di Zhongguan Lei Jiangshi kita juga membuka kelas pelatihan tentang ritual duka ini. Dan kali ini melalui Universitas Zhenfo kita juga membuka kelas ini untuk khayalak umum. Supaya semuanya bisa ikut belajar bersama, karena kita semua harus tiada henti belajar. Inti dari curah kasih jelang wafat adalah tentang bardo. Mungkin yang pernah mengikuti kelas saya, semua juga bisa saling berbagi. Apa yang dimaksud dengan bardo? Ada beberapa penamaan yang penting untuk bardo. Bardo itu apa? Bardo itu adalah spirit atau roh, arwah. Tetapi apakah itu arwah atau bardo atau spirit? Kita tahu bahwa sebuah kehidupan adalah penggabungan dari tubuh fisik dan juga bardo atau spiritnya. Jadi apakah itu sesungguhnya? Kita berikan nama, yaitu Yi Sheng Shen. Yi Sheng Shen, yaitu tubuh pikiran atau sosok yang terbentuk oleh pikiran. Ini merupakan konsep yang sangat penting untuk dipahami dalam kelas ini. Kita refresh sedikit apa itu bardo. Bardo merujuk pada jiwa atau arwah yang juga kita juga harus paham bagaimana penampakan dari arwah itu atau bardo itu. Penampakannya disebut sebagai Yi Sheng Shen, yaitu tubuh yang terbentuk oleh pikiran. Jadi kita sebut tubuh pikiran, yaitu sosok yang terbentuk oleh pikiran dan merupakan gelombang frekuensi yang sangat halus. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan bardo,
arwah, spirit, atau tubuh pikiran. Bentuknya atau macamnya ada 4 macam. Apa sajakah keempat itu? Yang pertama adalah bardo kelahiran atau kenai bardo. Kenai bardo atau bardo kelahiran merupakan tubuh bardo yang saat kehidupan sekarang ini. Dan setelah itu, sosok selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah bardo kematian atau bardo jelang wafat atau cikai bardo. Dan tahapan ketiga adalah bardo sejati. Jadi bardo sejati ini adalah pada saat sudah lepas dari tubuh. Yang terakhir adalah sitpa bardo atau bardo inkarnasi. Jadi bardo ada 4 tahapan. Dari kelahiran atau kenai bardo, lalu bardo jelang wafat atau cikai bardo, bardo sejati atau coni bardo, dan bardo inkarnasi atau sitpa bardo. Keempat macam bardo ini selalu masuk di dalam satu siklus yang selalu berputar. Jadi di dalam PowerPoint ini kita bisa lihat dari kelahiran masuk di dalam rahim sampai kelak nanti memasuki tahap bardo jelang wafat. Jadi dalam keempat macam ini juga ada 2 tahapan kecil, yaitu di dalam bardo kehidupan ada 2 macam bardo lagi, yaitu bardo mimpi dan bardo meditasi. Jadi di dalam 2 macam bardo yang ada dalam kehidupan ini juga memiliki makna yang mendalam. Kita bisa lihat di dalam gambar. Jadi setelah bardo kelahiran juga ada bardo jelang wafat. Nah, pada saat bardo jelang wafat itu juga ada 2 tipe. Jadi ada penguraian, ada tahapan di tengahnya yaitu kematian. Jadi pada saat memasuki bardo jelang wafat itu sesungguhnya belum mati. Dan di sana terdapat penguraian eksternal. Batasannya antara penguraian eksternal dan penguraian internal adalah pada saat terjadi kematian, yaitu saat seusai terjadi penguraian 4 elemen tubuh, maka akan memasuki tahapan meninggal. Seusai kematian seseorang, sesungguhnya ia belumlah sungguh-sungguh atau belum sepenuhnya meninggal. Jadi saat dokter memutuskan, menetapkan bahwa seseorang itu telah meninggal, hingga saat bardonya melepas dari tubuh fisik, itu ada tahap penguraian internal. Dan pada masa penguraian internal ini sangatlah penting. Dan di sana kita bisa mengaplikasikan bagaimana bisa terjadi penjemputan ke tanah suci pada masa itu. Jadi hasil dari pelatihan diri kita bisa kita praktekkan di sana pada tahapan itu.
Jadi tahapan ini sangat penting bagi pelatihan diri kita. Nanti pada kelas-kelas berikutnya saya akan memperdalam tahapan pada saat bardo jelang wafat ini. Jadi dari setelah kematian sampai terjadi penguraian internal itu adalah masa 8 jam mulia. Dan di sana kita menggunakan metode penuntunan tubuh bardo atau bardo todol. 名称里面呢，我们就可以知道，从一个往生者他肉体的死亡之 Jadi 后， pada saat 8 jam mulia, kita juga bisa memahami bahwa setelah meninggal sampai akhirnya tubuh bardo meninggalkan tubuh fisik, kita katakan 8 jam mulia, tapi sesungguhnya bukan sungguh-sungguh pas 8 jam. Waktunya bisa lebih panjang, juga bisa lebih pendek. Mengapa demikian? Kelak akan dijelaskan dalam kelas-kelas berikutnya. Jadi tahapan ini sangat-sangat penting dan berharga bagi kita. Oleh sebab itu kita namakan Huangjin Pa Xiao Si atau 8 jam mulia. Dalam bahasa Mandarin, Huangjin sesungguhnya bermakna emas. Jadi 8 jam emas. Karena saking berharganya seperti emas atau bahkan seperti berlian. Pada tahapan ini, jika kita bisa memanfaatkannya, maka akan dapat terlahir ke tanah suci. Begitu bardo lepas dari tubuh fisik, entah dia lepas dari puncak kepala ataupun cakra lainnya, begitu ia terlepas dari tubuh fisik, maka dia akan memasuki tahapan berikutnya. Dia memiliki sosoknya yang sesungguhnya sehingga kita katakan bardo sejati. Dan pada masa itu kita juga dapat membantu mereka dengan ritual duka atau doa selama 49 hari. Bagaimana cara kita menuntun insan yang sedang dalam tahapan bardo sejati, ini juga kelak akan kita jelaskan dalam kelas berikutnya. Pada saat tubuh bardo sejati itu yang berupa gumpalan energi memasuki tubuh yang lain, memasuki alam yang lain, maka dapat dikatakan sudah berinkarnasi. Jadi inkarnasi belum tentu menjadi manusia. Dalam kehidupan ini, 4 macam bardo ini senantiasa saling menjadi satu siklus yang saling bergantian tiada henti. Apabila tidak berhasil untuk terlepas dari tumimba lahir, maka senantiasa berubah menjadi tubuh bardo ini dan terus-menerus dalam siklus yang tiada henti. Oleh sebab itu, saya yakin semua Dharma Duta serta semua peserta yang ikut dalam kelas ini sangat memiliki niat untuk belajar, dan saya berharap kelas saya dapat memberikan pemahaman dan juga pemikiran yang baru untuk kalian. Di dalam materi pasti saya akan melakukan sedikit perubahan. Mungkin materi yang saya sampaikan akan berbeda dengan yang telah kalian peroleh. Tapi tujuan saya adalah supaya kita semua dapat memahami tentang bardo ini.
Misalnya mungkin di dalam mengenai bardo jelang wafat, kelas akan diperbanyak jumlah kelasnya. Jadi materi akan saya revisi disesuaikan dengan kebutuhan. Saya sudah banyak kali menyampaikan materi tentang curah kasih jelang wafat, tentang ritual duka dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah sering ikut kelas saya sehingga sudah terbiasa mendengar tentang istilah bardo, tubuh pikiran, dan macam-macam bardo lainnya. Jika kita sudah memahami semua materi ini, maka kita harus aplikasikan dalam pelatihan diri kita, bawana kita. Sehingga kelas yang kita alami ini, kita jalani ini tidak lagi sekedar belajar saja, tetapi bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Inilah tujuan bawana atau pelatihan diri sesungguhnya. Jadi hari ini kita menyampaikan materi tentang bardo yang merupakan tubuh pikiran. Saya yakin semua ini saya yakin masalah ini kalian pasti semua sudah bisa mengingatnya. Dalam 1 minggu ini kita coba untuk lebih memperhatikan tentang pikiran kita. Karena bardo merupakan tubuh pikiran, jadi sosok yang terbentuk dari pikiran kita. Dan ini sangat penting dalam bawana kita. Hingga kelas kita berikutnya, kita punya waktu 1 minggu. Marilah kita merenungkan dan senantiasa mengamati di mana benak kita. Kita seringkali berkata bahwa dalam melatih sadhana tantra Chenpo, kita harus senantiasa mengingat mula carya. Bagaimana cara kita bisa manunggal atau yoga dengan mula carya? Yaitu dengan senantiasa mengingat mula carya. Kita senantiasa mengingat ajaran dari mula carya. Jika kita senantiasa memperhatikan, mengamati benak kita, kita senantiasa mengamati benak kita, maka ini merupakan hal yang sangat penting. Ini juga salah satu poin yang selalu saya ingatkan kepada semua peserta selama menyampaikan materi kelas ini, dan juga selalu mengingatkan diri sendiri. Mengapa pelatihan diri dan juga waktu kehidupan kita sangatlah penting. Mula Carya Lensem pernah menulis sebuah artikel. Ada satu kali Mula Carya Lensem menulis tentang gua pelatihan diri Naropa. Tianzu De Baiyun. Judulnya Tianzu De Baiyun. Di dalamnya artikel tentang gua pelatihan diri Naropa, gua Naropa. Artikel ini sangat penting. Di dalamnya terdapat sebuah ajaran yang sangat mengagetkan bagi diri saya. Artikel ini mengisahkan tentang guru sesepuh Naropa. Kita tahu bahwa Naropa merupakan guru sesepuh aliran Kagyut yang sangat penting. Dan saat ia terlahir, beliau memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Dan ia juga menjalani pelatihan diri yang sangat panjang dan menjadi guru yang sangat penting. Suatu ketika, saat ia sedang membaca Sutra Buddha di kamarnya, tiba-tiba ada sebuah ada awan hitam dari langit. Dan ternyata ada seorang nenek yang sangat jelek.
Wajahnya berkeriput. Guru Naropa sangat terkejut melihat nenek tua itu. Nenek itu bertanya, apa yang sedang Anda lakukan? Ia berkata, Naropa menjawab, saya sedang mempelajari Sutra Buddha, mempelajari Buddha Dharma. Nenek tua itu bertanya, apa Anda sudah memahami ajaran Buddha? Naropa berkata, saya memahami setiap huruf dalam ajaran Buddha, setiap kata. Lalu nenek itu berkata, wah, Anda hebat sekali, Anda sangat bijaksana. Anda bisa memahami semua ajaran Buddha, setiap kata-kata Sang Buddha. Sungguh jarang. Lalu ia kembali bertanya, Anda memahami ajaran Sang Buddha, tetapi apakah Anda memahami apa inti ajaran Buddha? Intisari dari ajaran Buddha dan juga apa makna ajaran akhir, tujuan akhir dari ajaran Sang Buddha. Lalu Naropa juga menjawab, saya tahu. Lalu nenek itu pun menangis. Naropa bertanya, mengapa Anda sangat sedih? Kan saya sudah menjawab bahwa saya paham ajaran Buddha. Mengapa Anda sedih? Nenek itu berkata, saya sedih karena ternyata seorang yang begitu terpelajar, Mahasiddhi, ternyata bisa berbohong. Jadi ternyata memahami Buddha Dharma dan memahami intisari serta akhir dari ajaran Buddha Dharma itu tidak sama. Jadi Naropa bertanya, apakah di dunia ini ada orang yang sungguh-sungguh memahami kebenaran mulia dari ajaran Sang Buddha? Lalu nenek itu berkata, ada, yaitu Tilopa. Ternyata nenek itu merupakan adik dari Tilopa. Dan kemudian ia pun berubah menjadi awan dan pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Naropa pun bertanya, siapa sesungguhnya Anda? Dan nenek itu terdengar suara menjawab, saya adalah Wajrawarahi. Naropa merasa heran, mengapa Wajrawarahi tampil dalam sosok yang begitu jelek? Nenek itu pun menjawab, Wajrawarahi menjawab, karena karma Anda dan juga kilesa Anda membuat Anda tidak sanggup melihat sosok sejati saya. Jadi pada saat Naropa bertanya, apakah ada orang yang sungguh-sungguh memahami isi dari intisari dari ajaran Sang Buddha dan ajaran akhir dari Sang Buddha? Dan nenek itu juga menjawab, ada, yaitu Tilopa. Maka Naropa pun meninggalkan sekolah Nalanda dan pergi mencari Tilopa. Ia pun telah melalui 12 macam rintangan besar dalam kehidupannya. Saya harap kalian semua juga bisa membaca artikel ini. Artikel ini sangat menggugah hati. Kita telah mempelajari Buddha Dharma dan mempelajari banyak ajaran Sang Buddha tentang prajna. Bahkan ada juga yang kita ingat. Di dalam buku karya Maguru sebanyak 300 buku, kita juga telah melihat bermacam-macam kebijaksanaan yang telah dituangkan oleh Mulacarya kita ke dalam bukunya.
Apakah kita sungguh-sungguh memahaminya? Apabila kita menjawab, ya, saya paham, 300 buku sudah saya baca dan saya paham, maka saya akan bertepuk tangan seperti nenek tua itu. Tetapi jika kita kembali bertanya lebih dalam, apakah kita sudah bisa memahami intisari dan tujuan akhir dari ajaran Mula Carya Lensem? Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan dan mengaplikasikan pelatihan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengaplikasikan pelatihan diri dalam setiap benak pikiran kita. Jadi ingat bahwa Bardo memiliki nama lain yaitu Yi Sheng Shen, yaitu tubuh pikiran. Jadi tubuh yang terbentuk dari pikiran. Jadi setiap orang memiliki tubuh yang terbentuk dari gelombang pikirannya. Jika memiliki pikiran yang positif, maka akan menghasilkan bentuk energi positif. Jika memiliki pikiran negatif, maka akan menghasilkan bentuk energi negatif. Kita perlu mempelajari tentang curah kasih jelang wafat. Kita juga mencurahkan pikiran kita, benak kita ke dalam kehidupan kita dan menghargai setiap nafas dalam kehidupan kita. Karena dalam sekejap bisa saja kehidupan kita berlalu. Bardo kehidupan dalam sekejap akan berubah akan masuki tahapan bardo bardo jelang wafat. Oleh sebab itu saya katakan saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelaskan tentang bardo jelang wafat. Itu tentang penguraian eksternal, penguraian internal, apa yang harus kita, bagaimana kita memanfaatkan situasi itu. Jadi dalam hidup kita harus sungguh-sungguh mengaplikasikan hasil pelatihan diri kita supaya kita bisa menghadapi tahapan terpenting dalam hidup kita, yaitu pada saat bardo jelang wafat. Setiap kali saya menjelaskan tentang curah kasih jelang wafat, saya juga selalu mengingatkan diri saya bahwa setiap orang memiliki begitu banyak benak pikiran dalam setiap harinya. Jadi bardo itu sungguh-sungguh merupakan tubuh pikiran yang terbentuk dari gelombang pikiran kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengamati dan memeriksa benak pikiran kita. Setiap kali kita bernafas, kita harus senantiasa bervisualisasi mula carya kita. Dan kita mengamati bagaimana batin kita dalam keseharian kita. Apakah batin kita bisa seperti sebuah lautan yang tenang? Jadi Buddhata itu seperti lautan yang tenang. Sedangkan dunia manusia, dunia saha itu seperti ombak. Kita semua berada di dalam dunia saha, jadi berada dalam ombak. Bagaimana supaya kita bisa kembali kepada lautan yang tenang, kepada Buddhata? Ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dan tujuan dari pelatihan diri kita. Jika kita sudah memahami bagaimana kondisi dan fenomena dari bardo, kita juga bisa memahami pentingnya kehidupan kita.
Maka kita harus bisa mengembangkan bodhicitta kita untuk membantu setiap insan yang sedang mengalami tahapan jelang wafat ini. Terlepas dari apakah mendiang merupakan orang yang memiliki pengalaman bersadana ataupun tidak, berbawana ataupun tidak, maka kita harus bisa membantunya supaya bisa berada dalam cahaya arus dharma dari mula carya, supaya batinnya yang galau bisa menjadi tenang. Jadi semua yang bergerak di bidang ini yang bertugas untuk membantu dalam ritual doa, ritual duka harus memahami pentingnya kehidupan. Dan saya ulangi lagi bahwa yang terpenting dalam kelas kita ini adalah kita harus memahami apa itu bardo. Jadi kita tiada henti mengulangi bahwa bardo adalah spirit atau arwah. Apakah itu spirit atau arwah atau bardo? Yaitu tubuh pikiran. I Sheng Shen. Jadi I adalah benak atau pikiran, Shen terlahir, dan Shen adalah tubuh. Jadi tubuh yang terbentuk dari pikiran kita. Yang merupakan energi dari yang terbentuk dari pikiran kita. Kita beri contoh yang lebih mudah dipahami. Pada saat kita terlahir, kita juga membawa nilai poin dari kehidupan kita, kehidupan lampau kita. Jadi kita terlahir ke dunia ini. Dari lahir sampai akhirnya jelang wafat, semua hal baik maupun hal buruk yang kita lakukan kalau dibilang dalam hitungan matematika, itu semua seperti kita penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalnya pada saat kita lahir, kita membawa poin 108, dan karena sering berbuat baik, maka poin kita bertambah. Tapi jika kita tercemar oleh 3 racun, loba moha dosa, maka poin kita pun berkurang. Jadi semasa hidup kita ini, kita senantiasa menambah poin atau mengurangi poin. Dan saat kita meninggal, maka poin akhirnya adalah berapa? Itu adalah nilai kita. Setiap kali kita melatih diri, kita juga menambah poin kita. Dan masa jelang wafat merupakan tahapan yang sangat penting. Jika kita memiliki pemahaman dan juga pelatihan diri yang baik, maka pada saat kita jelang wafat kelak, pasti akan ada acarya atau acarya yang akan membantu kita, ataupun sadaka berbakat tinggi yang bisa membantu kita, Mahakalyana Mitra, sehingga bisa membantu kita supaya bisa menjalani tahapan bardo ini. Setelah meninggal biasanya kita akan melakukan ritual 7x7 atau 49 hari. Dan selama itu juga kita akan bisa menambah poin kita dan membawanya ke masa inkarnasi kelak. Jadi pemahaman tentang bardo ini ternyata bukan hanya pemahaman tentang bardo saja, tetapi juga tentang waktu. Dalam
Sutra Satya Buddha disebutkan bahwa kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan merupakan Dharma Ratna. Jadi dalam kehidupan kita harus senantiasa mengamati diri kita, senantiasa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, supaya bisa mengubah benak kita menjadi suci. Apabila kita mampu mengubahnya menjadi suci, maka akan timbul sebuah energi dan maha cahaya yang timbul. Jadi pemahaman kita tentang bardo ini harus seperti pengalaman guru sesepuh Naropa, yaitu jadi kita harus senantiasa mempelajarinya, memahaminya, tetapi juga harus memahami intisarinya dan juga makna akhirnya. Dan tidak hanya itu saja, kita juga harus menghabiskan waktu kita seumur hidup untuk mengaplikasikannya dalam setiap tahapan hidup kita. Jadi saya yakin semua peserta, semua siswa di kelas ini pastilah sangat menghargai kehidupan kita dan juga rajin, sehingga kita baru bisa menghargai setiap materi pelajaran ini. Jadi setelah kita memahami bahwa betapa berharganya kehidupan kita, maka kita baru bisa menyempurnakan pelatihan diri kita dalam hidup ini. Jadi saya harap dari kelas hari ini hingga minggu depan materi kedua, kita semua bisa memikirkan apa yang telah kita pahami tentang bardo. Dan seberapa banyak usaha kita dalam kehidupan ini. Bagaimana pengamatan kita terhadap benak kita, apakah ada mengalami kemajuan? Apakah setiap hari dalam setiap tarikan nafas kita juga bisa senantiasa mengamalkan ajaran Mula Carya Lenseng? Dan apakah bisa sungguh-sungguh memahami intisari dan makna akhir dari ajaran Mula Carya Lenseng? Jadi hari ini kita telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk membahas tentang bardo. Saya yakin kalian semua pasti sudah memiliki pemahaman yang lebih mendalam ya tentang bardo. Dari pemahaman ini, maka kita akan memasuki tahapan memahami tahapan bardo kelahiran. Jadi di dalam bardo kelahiran juga terdapat bardo mimpi dan bardo meditasi. Mengapa kedua tahapan ini juga dikatakan bardo? Karena pada saat kita bermeditasi ataupun mimpi, terkadang terjadi fenomena bardo yang pada kebanyakan orang tidak sanggup untuk mengendalikan kondisi tersebut. Jadi saya katakan hanya sebagian orang, kebanyakan orang saja. Oleh sebab itu, pada saat meninggal pun tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa memegang kendali. Jadi jika sekarang kini kita termasuk orang yang bisa mengendalikan mimpi kita, maka kita punya kans besar, kesempatan besar untuk berhasil pada saat jelang wafat nanti. Oleh sebab itu, inilah pentingnya mengapa kita harus belajar meditasi dan juga
melatih diri. Apa itu meditasi yang sesungguhnya? Pada saat jelang wafat, ada saatnya terjadi fenomena cahaya. Itu merupakan buddhata dari setiap insan. Semua orang memiliki buddhata yang bercahaya, tetapi pada saat bardo kelahiran, kita tidak bisa melihatnya karena tertutup oleh kekotoran batin. Tetapi buddhata ini akan tampak bercahaya pada saat tahap bardo jelang wafat. Dan ini kita sebut cahaya anak yang suci. Semua insan setara, semua insan memiliki kesempatan yang sama. Semua punya kesempatan yang sama, tetapi jarang sekali yang bisa memanfaatkannya. Mengapa demikian? Karena waktunya hanya seketika saja. Seketika itu berapa lama? Jadi saya mempelajari dan meneliti berapa lamakah seketika ini. Jadi pada saat timbul cahaya ini, seketika ini berapa lama? Ternyata seketika itu durasinya adalah sama dengan durasi meditasi kita. Jadi waktunya memang tidak sama untuk setiap orang. Apabila kita belum sanggup untuk memasuki samadhi, maka kita tidak punya kesempatan untuk mengenali cahaya buddhata pada saat kita wafat nanti. Jadi meditasi itu bukan berarti kita duduk diam saja selama 3 menit, lalu setelah Wajraganta dibunyikan keluar dari samadhi. Mungkin itu pun sebenarnya kita sama sekali belum memasuki samadhi. Jadi melatih meditasi, melatih samadhi itu sangatlah penting. Jadi meditasi itu merupakan bagian yang sangat penting dalam pelatihan diri kita. Kita harus belajar bagaimana memasuki samadhi. Bagaimana supaya batin kita menghasilkan cahaya. Cahaya itu adalah energi. Jadi bagaimana supaya batin kita bisa menghasilkan, mengeluarkan cahaya. Kelak saat kita meninggal, cahaya pertama yang muncul hanya seketika saja. Saking cepatnya, kebanyakan orang pun tidak bisa mengenali cahaya suci ini. Mengapa demikian? Karena pada saat itu ia sedang mengalami penguraian eksternal dan mengalami penderitaan. Inilah sebabnya mengapa saya menjelaskan tahapan jelang wafat dengan sangat mendetail supaya kita bisa memahami kondisi jelang wafat. Sehingga kita juga bisa paham apa yang harus kita latih dalam kehidupan ini. Apa itu pelatihan diri? Bagaimana melatih diri? Apa itu meditasi? Bagaimana supaya batin kita bisa tenang, bisa memasuki samadhi. Jika kita sudah memahami tahapan jelang wafat, maka kita akan
kita akan lebih memahami bagaimana apa maknanya pelatihan diri kita ini. Jadi pelatihan diri bukan hanya tampak luar atau formalitas saja, melainkan memanfaatkan pemahaman mendalam supaya kita bisa mengetahui intisari ajaran dan juga makna akhir dari ajaran ini. Dan kita amalkan, kita implikasikan dalam pelatihan diri kita dan kehidupan kita. Ini juga poin penting yang saya tegaskan dalam penyampaian materi curah kasih jelang wafat. Ini juga yang selalu saya ingatkan kepada diri saya. Setelah kita mengenali sebuah ajaran, kita memahami sebuah ajaran, maka yang terpenting adalah penerapannya, aplikasi nyatanya. Dan kelak di materi berikutnya akan saya jelaskan lebih mendetail setiap tahapan jelang wafat. Jika kita tidak memiliki bantuan atau pemberkatan atau cahaya adistana untuk meningkatkan kualitas energi kita, kualitas spirit kita, malah kita akan selalu berkutat dalam kehidupan seharian ini dan kita hanya akan menjadi orang biasa saja, menjadi awam. Oleh sebab itu dalam melatih diri kita harus memahami apa intisari dari ajaran ini dan juga kita mendapatkan pemberkatan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengenang mula carya. Mula carya dalam sebuah ajaran tantra mewakili para Buddha, mewakili pahala dari pikiran, ucapan, dan perbuatan Buddha Bodhisattva di Trimasa. Jadi jika kita bisa senantiasa bervisualisasi dengan sangat jelas akan mula carya kita, maka pemberkatan dan energi dari seluruh Buddha Bodhisattva di semesta ini akan memberikan pemberkatan atau adistana kepada kita. Jika kita contohkan kehidupan kita ini seperti baterai, maka ada yang hanya menjadi baterai biasa saja karena kehidupannya hanya berkutat pada kelahiran, kematian, demikian saja, biasa-biasa saja. Dan selama masa kelahiran hingga kematian, begitu banyak benak pikiran yang muncul dan tidak bisa ia kendalikan. Maka dengan begitu saja kehidupannya telah berlalu. Tetapi kita sebagai seorang siswa Chen Fo-chung, kita memiliki silsilah yang sangat agung, yaitu dari mula carya Linshen. Seorang mula carya tantra mewakili semua pahala, ucapan, pikiran, dan perbuatan dari para Buddha Bodhisattva di 10 penjuru dan Trimasa. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengingat mula carya. Saat kita mengenang mula carya muncul di angkasa, maka para Buddha Bodhisattva di Trimasa dan 10 penjuru juga akan memberikan adistana pemberkatan kepada kita semua. Apabila pada saat itu kita juga bisa menenangkan batin kita 3 menit saja atau 5 menit, kita bisa memasuki samadhi, bervisualisasi mula carya dan selalu mengingatnya. Fokus pada nafas kita, setiap tarikan nafas kita merasakan adanya amerta pemberkatan dari mula carya Linshen. Maka kita dapat mengubah diri kita
dari baterai biasa menjadi baterai yang bisa di rechargeable, baterai yang bisa dicas ulang. Dan yang bisa mengecas ulang itu adalah energi dari alam semesta ini. Jadi setiap saat kita juga bisa mendapatkan energi arus silsila dharma dari mulacarya ataupun para Buddha Bodhisattva di semesta ini. Sehingga spirit kita senantiasa mendapatkan pemberkatan, mendapatkan energi, dan mengalami peningkatan. Ini merupakan salah satu bentuk pelatihan diri yang sangat penting. Jadi kelas hari ini kita rangkum sedikit. Yang pertama, ajaran yang paling penting yaitu adalah Bardo adalah spirit atau arwah atau tubuh pikiran, yaitu tubuh yang terbentuk dari pikiran, yaitu berupa energi. Ini harus kita ingat. Yang poin kedua yang harus kita ingat adalah kita harus senantiasa bervisualisasi mulacarya Linsen. Baik mulacarya duduk di atas puncak kepala kita ataupun berada di hadapan kita di angkasa ataupun berada di hati kita, kita harus senantiasa bervisualisasi mulacarya dalam setiap tarikan nafas kita. Karena mulacarya tantrayana mewakili semua pahala, pikiran, ucapan, dan perbuatan dari para Buddha Bodhisattva di 10 penjuru dan trimasa. Dengan kata lain, mewakili energi alam semesta. Sehingga pada saat kita bermeditasi dalam setiap tarikan nafas kita bisa merasakan dan juga manunggal dalam arus dharma pemberkatan dari mulacarya, serta mendapatkan pemberkatan dari Buddha Bodhisattva di alam semesta ini. Latihan ini sangat penting. Saya sering mengingatkan dan juga bertanya kepada peserta saat kelas. Silakan angkat tangan untuk yang senantiasa bersadana setiap hari. Dan saya melihat yang angkat tangan cuma sedikit. Semua menjawab, aduh saya capek, banyak kerjaan. Tapi jika saya analogikan hidup kita seperti baterai, jadi dalam setiap tahapan kehidupan kita, dalam keseharian kita harus bisa meluangkan waktu entah 3 atau 5 menit saja untuk menenangkan batin dan bervisualisasi pemberkatan dari mulacarya. Asalkan kita mau, maka kita bisa mencari celah waktu. Cukup 3-5 menit saja setiap kali melakukannya. Jadi pada saat itu, jika kita bisa memanfaatkan 3-5 menit saja dalam hidup kita, dan kita bisa mengubah hidup kita, siapa yang mau? Siapa yang bersedia melakukannya? Cukup 3-5 menit saja, tetapi bisa mengubah hidup kita. Hampir semuanya angkat tangan. Jadi dengan cara ini kita bisa mengubah hidup kita dari baterai biasa menjadi baterai yang dapat dicas ulang. Jadi kita bisa senantiasa mendapatkan pemberkatan amerta dari mulacarya Linsen. Dalam hidup kita ini, kita juga harus senantiasa belajar membaca apa ajaran mulacarya Linsen. Jadi bukan hanya belajar saja, tetapi juga bisa mempelajari lebih mendalam apa ajaran berharga dari mulacarya dan apa makna sesungguhnya, makna sejati. Jadi jangan salah kaprah. Sadhana guru yoga bukan hanya sekedar sadhana saja,
Tetapi dalam setiap tahapannya itu mengandung makna mendalam dan ada makna tertinggi dari setiap ajaran itu dan setiap tahapannya. Mulacarya Lensem pernah membahas tentang Mi Chiao Ta Quang Hua serta ringkasan Dharma Desana lainnya yang juga membahas tentang makna dari setiap tahapan sadhana. Kita harus memahaminya dan kita sungguh-sungguh dalam melatih diri. Dengan demikian barulah kehidupan kita. Jadi pada saat tubuh bardo kelahiran kita ini juga bisa memiliki makna yang lebih tinggi. Poin ketiga, dalam Sutra Satya Buddha disebutkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang suci menjadi sebagai Dharma Ratna. Jadi kita biasanya selalu sadhana. Tapi apakah kita bisa dalam sekejap mengubah semuanya menjadi suci? Apabila kita bisa mengubah ucapan, pikiran, dan perbuatan kita menjadi suci, maka itulah yang terpenting, yang terbaik. Jadi hingga minggu depan, tugas kita adalah pertama memahami apa itu bardo, amati tubuh pikiran kita atau bardo ini, amati setiap pikiran kita. Yang kedua, ingat bahwa Mulacarya Lensem mewakili pahala ucapan, pikiran, dan perbuatan para Buddha, Bodhisattva, Nitrimasa, dan 10 penjuru. Jadi dalam setiap kehidupan kita, setiap fase keseharian kita, usahakan meluangkan waktu. Kita menenangkan batin, memohon pemberkatan Mulacarya. Kita merecharge, mengisi kembali energi ketiga. Yang ketiga, kita harus ingat Dharma Ratna dalam kehidupan kita, dalam sadhana, yaitu kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi 3 poin ini merupakan poin yang penting rangkuman dari kelas hari ini. Dan minggu depan kita akan membahas lebih mendalam lagi. Dan kelas kita selesai sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Om Mani Padme Hum. 是吗？时间到了是吗？是的，一菲讲师，你没有开声音。非常感谢我们的授课导师莲月上师。 Terima kasih kepada guru pembimbing kita Acarya Lien Yue yang telah meluangkan waktunya dalam kesehariannya yang sangat sibuk, aktivitasnya yang sangat sibuk. Dan setiap kali kelas dari Acarya Lien Yue selalu dibawakan dengan sangat menarik. Saya yakin semuanya mendapatkan manfaat dari kelas hari ini. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Acarya Lien He. Pada bardo kelahiran, selain mencakup bardo mimpi dan bardo meditasi, apakah saat terjaga itu juga merupakan bentuk bardo? 好 ，OK。第一个，我们生命当中本身就是中阴。 Jadi jawabannya adalah sesungguhnya pada saat kita hidup, masa-masa hidup itu namanya bardo hidup, bardo kehidupan. Jadi tentu saja itu merupakan kondisi bardo juga. Dan bardo mimpi dan bardo meditasi merupakan salah satu bentuk bardo juga di dalam bardo kehidupan.
kondisi terjaga juga tentu merupakan kondisi bardo juga. Tetapi mungkin pada setiap orang kondisi terjaga ini berbeda-beda. Dan saya ingin bertanya dulu, apakah kondisi terjaga ini maksudnya benar-benar terjaga dengan jelas atau bagaimana? Pertanyaan kedua, bagaimana pada saat bardo kelahiran tetapi juga bisa terlepas dari bardo? Jadi sesungguhnya begitu pikiran kita bergerak telah menciptakan kondisi bardo. Jadi pada saat kita tahap bardo jelang wafat, di situ ada jadi di Sutra Yao Tse Ching Mu dikatakan begitu ada pergerakan pikiran maka akan timbul bardo. Bardo pun akan bergerak. Tetapi pada saat bardo meninggalkan tubuh akan ada 2 kali kesempatan mengenali cahaya. Yang pertama adalah cahaya anak dan induk. Cahaya anak akan timbul. Oleh sebab itu kita katakan masa-masa jelang wafat ini adalah 8 jam mulia. Belum tentu benar-benar 8 jam. Kita hanya katakan 8 jam mulia. Karena ada juga mendiang yang batinnya sangat galau, sebentar saja bardonya sudah lepas dari tubuh fisik, jadi tidak 8 jam. Tetapi seorang sadaka sejati, ia bahkan bisa selalu masih ada di dalam tubuhnya, bardonya belum lepas, bahkan lebih dari 1 hari. Dan bahkan bisa menghasilkan cahaya pelangi. Tetapi kemungkinan ini memang sangat kecil sekali. 99% dari insan tidak sanggup mengenali cahaya itu. Karena sangat sulit untuk bisa menenangkan batinnya berada dalam kondisi samadhi pada saat terjadi penguraian eksternal. Mengapa demikian? Karena sulit untuk menenangkan pikiran mencapai kondisi tiada benak. Seperti di Sutra Satya Buddha, tiada benak sebagai Buddharatna. Jadi pada saat tidak berhasil mencapai kondisi tiada benak, kita bisa mengenali cahaya. Itu merupakan kesempatan pertama. Tetapi jika terjadi pergerakan benak, masih ada kesempatan untuk memasuki cahaya, yaitu dengan mengingat atau mengenang yidam. Ini yang dikatakan dengan yoga atau manunggal dengan yidam. Dan itu merupakan pencapaian keberhasilan Sambhogakaya. Jadi begitu pikiran bergerak akan timbul bardo. Karena bardo merupakan tubuh pikiran. 非常感谢上师的解说。我们今天课堂还有提问吗？我刚刚有看到有一位莲花的学员，要请问上师要如何自主中阴？ Ada pertanyaan lagi, bagaimana bisa mengontrol atau mengendalikan kondisi bardo kita? Bisa mengendalikannya tentu saja tidak gampang, itu tergantung dari pelatihan diri kita. Dia harus melatih diri. Pertama kita harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan juga diri sendiri. Dan pada saat meninggal ya harus bisa memberikan manfaat pada diri kita. Kita harus bisa berontak yoga dengan mulacarya atau yidam.
Oleh sebab itu, sadhana guru yoga, yidam yoga sangat penting. Dan sadhana ini masih kita katakan sadhana eksternal. Apakah kita semua sadar pada saat kita baru bersarana ataupun setiap hari kita bersadana, terkadang kita hanya melakukannya sesuai tata ritual saja. Tetapi kita harus bisa memahami setiap tahapannya. Dan sebagai seorang siswa tantra, kita harus senantiasa memohon pemberkatan dari mula carya. Tetapi kita juga harus bisa menghasilkan cahaya diri kita sendiri. Jadi seperti di dalam Chen Fo-Ching, tiada benak sebagai Buddha Ratna, kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan sebagai Dharma Ratna. Jadi dalam setiap tahap kehidupan kita harus selalu berupaya untuk menyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Dan harus senantiasa memohon pemberkatan cahaya dari mula carya. Apa yang dimaksud dengan tiada benak? Dalam Sutra Pattaya ke-6, Mula Carya Lensem memahami bahwa tiada benak adalah pada saat kita sungguh-sungguh memahami setiap hal. Memahami intisari dan makna sejati dari setiap hal, sehingga tidak ada lagi kerisauan, kekotoran batin yang timbul. Itu yang dikatakan tiada benak. Pada tahapan bardo kelahiran, kita harus sungguh-sungguh menekuni pelatihan diri. Meditasi dan samadhi merupakan hal yang penting. Dalam bersadana, kita memahami tata ritual. Setiap tahapannya itu memiliki kiat-kiatnya. Gunakan setiap kiat itu untuk memahami dan menekuni pelatihan diri dengan baik. 非常的感谢上师独特的上课的方法，而且真的是粤式风格，没有手稿的授课。接下来有一位奥斯卡师兄。Selanjutnya ada pertanyaan. Apakah yang dikatakan hantu oleh masyarakat awam merupakan bentuk tubuh bardo? Tetapi manusia umumnya kan sangat takut kepada hantu. Apakah berarti bardo ini hal yang baik? Bentuk pikiran yang baik. Jadi hantu kan biasanya dianggap jahat. Apakah bardo ini merupakan yang baik? Jadi pikiran bardo itu kan timbul dari pikiran kita. Apabila pikiran kita baik, maka akan menghasilkan bardo yang baik. Jika kita memiliki pikiran negatif, maka akan menghasilkan sosok spirit atau arwah atau bardo yang tidak baik. Jadi jika kita tidak melatih diri dengan baik, maka kita akan menjadi tubuh bardo atau hantu yang jahat juga, yang membuat orang takut kelak saat kita wafat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut kepada hantu. Secun Mula Carya juga selalu melakukan penyeberangan ribuan bahtera dharma kan. Dan di sana juga Mula Carya menjelaskan kepada kita bahwa para hantu itu sesungguhnya sangat menyedihkan. Mereka beruntung mendapatkan pancaran cahaya energi dari Mula Carya.
Di cahaya induk, cahaya suci induk yang membantu semua hantu-hantu ini mendapatkan pemberkatan cahaya. Saya sarankan untuk membaca buku Secun ke 145 Batin Teduh Seketika. Di dalamnya ada artikel yang menjelaskan tentang perubahan pikiran. Perubahan kesadaran. Jadi dalam mempelajari tentang curah kasih jelang wafat, kita perlu memahami bagaimana kita bisa membantu para mendiang untuk mendapatkan ketenangan batin, mengajarkan Dharma. Dalam menjalani praktik ritual duka ini, kita sering melihat bermacam-macam kondisi jelang wafat. Dan itu memberikan pengalaman yang sangat baik. Dan hal ini sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi Sesyong Suci boleh baca buku 145 Batin Teduh Seketika yang di sana ada menjelaskan tentang perubahan kesadaran. Jadi dengan mempelajari hal ini, mempelajari Buddha Dharma, kita bisa meningkatkan kualitas batin kita sehingga kelak kita juga bisa menentukan kondisi kita sendiri. Jadi jika kita selalu berkata bahwa kita ingin berpulang ke Mahapadmini Loka, tetapi jangan sekedar omongan saja, kelak harus sungguh-sungguh kita praktekkan. Saya juga berharap memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan topik-topik ini kepada kalian, tetapi saya akan berusaha menyesuaikannya dengan silabus materi yang telah disiapkan oleh Divisi Dharma, Divisi Pendidikan. Jadi seperti tadi kisah yang di kisah Naropa, bahkan bisa tampak sosok yang sangat jelek. Jadi pada saat orang meninggal jelang wafat, biasanya ia bisa melihat banyak hantu gentayangan dan sebagainya. Terkadang kita juga bisa melihat macam-macam hantu gentayangan. Jadi itu semua tergantung pikirannya. Jika orang terbiasa bermabuk-mabukan, maka tubuh bardonya juga akan tampil seperti orang mabuk, hantu mabuk. Mengapa demikian? Karena bardo merupakan tubuh yang terbentuk oleh pikiran. Jadi saya harap kita semua kelak menampakkan sosok bardo yang cantik, yang tampan, yang bagus, dan tidak membuat takut orang lain, tidak menjadi hantu yang menakutkan. 请问在小时候6、7岁时，我常常会独自沉思，我是谁？ Ada pertanyaan, pada saat saya sedang berusia 6 atau 7 tahun, saya sering berpikir sendiri, saya ini sesungguhnya siapa? Kelak saya akan meninggal, saya akan kemana? Apakah saya akan menjadi hantu? Apakah hantu adalah arwah? Mohon petunjuk sangse, apakah pikiran kita, kesadaran kita merupakan kelanjutan bardo dari kehidupan sebelumnya. Jadi Sesyong atau Sesyong yang bertanya ini memang sangat hebat ya, usia 6 atau 7 tahun sudah bisa memikirkan, merenungkan hal semacam ini. Jadi setelah meninggal, kita akan kemana?
setelah meninggal ya tergantung apa yang telah kita lakukan. Jika kita seumur hidup terjerat dalam loba, moha, dan dosa, maka setelah meninggal, tubuh bardo kita juga akan terperangkap dalam loba, moha, dan dosa. Jadi untuk sesio atau sece ini juga masih kecil saja sudah memikirkan kelak saat meninggal akan terlahir di mana, maka pasti akan sungguh-sungguh menghargai kehidupannya. Jadi kita bisa menghargai kehidupan kita. Kita lihat tadi bardo itu senantiasa berubah, ada siklusnya. Dan selalu berputar dalam siklus itu. Hanya dengan pelatihan diri kita baru bisa terbebas dari siklus tersebut. Jadi setelah meninggal apa kita akan jadi hantu atau tidak ya tergantung apakah kita bisa melatih pikiran kita, bardo kita. 我有在留言区看到同文的提问，我可以直接讲吗？后台可以啊，还有时间嘛？哈，还有4分钟。是啊，有一位立方啊，立方莲花立方。哦，好。阿弥陀佛，请问上师，中医生可以呈现多种 selanjutnya, tubuh bardo apakah bisa menunjukkan sosok bermacam-macam? Mengapa ada yang tubuhnya menjadi bayangan hitam? Apakah ada perbedaan macam-macam tubuh bardo? Jadi ini saya tekankan sekali lagi bahwa bardo itu merupakan arwah atau tubuh pikiran. Jadi apakah pikiran setiap orang itu sama? Tentu saja tidak sama. Setiap orang memiliki benak dan pikiran yang berbeda-beda sehingga sosok yang ditampilkannya tubuh bardonya itu tentu saja tidak sama. Jadi mengapa tubuh bardo itu ada yang bentuknya berbeda-beda, ada yang seperti bayangan hitam. Jadi saya jelaskan lagi bahwa yang memiliki tingkatan energi yang tinggi pasti akan semakin terang, semakin luas, semakin tenang, semakin bersuka cita. Itu merupakan energi yang positif. Kumpulan energi yang tidak baik pasti akan semakin bergejolak, tidak tenang, semakin rendah, semakin gelap. Jadi tubuh bardo jika berupa bayangan hitam, tentu saja berarti pikirannya, energinya tidak baik. Jadi kalau kita pikirkan, Sukawati Loka merupakan tanah suci apa? Tanah suci yang bercahaya kan? Jadi apa kita pernah berkata bahwa Sukawati Loka merupakan tanah suci yang gelap? Tentu saja tidak kan? Pasti bercahaya. Tetapi neraka, apakah pernah kita katakan neraka yang bercahaya gemilang? Tentu saja tidak, pasti neraka yang suram dan gelap. Buddha Amitabha memancarkan cahaya, cahaya selalu memancar, memberkati kita. Jadi dengan cahaya pemberkatan para Buddha, maka tubuh kita juga akan semakin bercahaya dan energinya akan semakin meningkat, semakin positif. Oleh sebab itu, melatih diri harus bisa melatih cahaya diri, sehingga pada saat kelak kita meninggal, maka tubuh bardo kita juga akan bercahaya, bukan hantu yang gelap dan menakutkan. Kalau kita mau pisahkan lagi, setiap tahapan, setiap alam pasti memiliki sosok bardo yang berbeda-beda.
Jadi mengenai sosok yang timbul, sosok yang tampak dari Bardo, saya yakin kita semua sudah paham jika kita merenungkan apa itu Bardo. 接下来，我们有请我们敬爱的教育处处长联合上师为我们说鼓励的话以及课程。谢谢。好，谢谢于飞讲师。亲爱的莲月上师，所有的弘法人员，所有的学员，大家好，阿弥陀佛。 Terima kasih kepada Acarya Lien Ye dan kepada semua peserta kelas. Amitofo. Kelas hari ini membuat saya memahami dan memikirkan bahwa semua guru yang mengajarkan topik tentang ritual kehidupan ini sangat hebat dan ini merupakan keberuntungan bagi kita semua. Karena dengan adanya guru yang hebat dapat membagikan materi dengan sangat baik. Dan Acarya Lien Ye sendiri gerak tubuhnya, mimiknya, semua sangat bagus. Saya pun mulai meniru gerakan beliau. Beliau merupakan role model bagi kita sebagai pengajar. Saya harap semua pengajar yang mendapatkan tugas membawakan materi kelak bisa mengikuti metode dari Acarya Lien Ye. Saat mendengarkan kelas dari Acarya Lien Ye, saya merasa ada kemajuan dalam pola pikir saya. Saya pun bisa merenungkan lebih mendalam. Jadi oleh sebab itulah saya bisa mengajukan pertanyaan bahwa dalam Bardo kelahiran, selain Bardo mimpi dan Bardo meditasi, apakah saat terjaga itu juga merupakan Bardo? Oleh sebab itu saya bisa mengajukan pertanyaan itu karena saya merenungkan ajaran beliau. Kelas ini sangat bagus sekali. Dulu kita merasa curah kasih jelang wafat itu merupakan masalah setelah meninggal nanti saat wafat. Tapi ternyata dalam setiap tahapan hidup kita, setiap benak pikiran kita juga terkait dengan masa jelang wafat nanti. Karena Bardo itu merupakan tubuh pikiran. Jadi setiap benak pikiran kita terkait dengan saat kita wafat nanti. Jadi dengan memahami materi ini, kita akan lebih mampu mengaplikasikannya dan kehidupan kita kelak. Setiap saat kita harus senantiasa mengingat mula carya kita, senantiasa mengenang mula carya. Ini juga merupakan poin penting dalam bersadana. Dan di sini saya juga menjadi paham apa kaitan antara samadhi dengan kondisi Bardo kelak. Jadi Bardo merupakan tubuh pikiran. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan Bardo kita pada saat kita sedang dalam kondisi Bardo kelahiran. Jadi penjelasan Anda tentang tubuh pikiran ternyata bisa menjelaskan kaitannya dengan meditasi, dengan tantra. Karena Anda juga mengajarkan bahwa kita harus senantiasa mengenang mula carya. Ini baru saja kelas pertama, tetapi sudah begitu banyak pencerahan yang saya peroleh. Saya sangat berterima kasih dan menantikan materi selanjutnya. Dan di sini kebiasaan Anda
untuk mengajar tanpa materi. Ini juga memberikan satu pandangan baru kepada saya. Kita semua beruntung dan juga tenang saja karena Acarya Lienye akan bisa menjelaskan materi dalam kaitannya dengan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pasti mendapatkan banyak sekali manfaat dari kelas ini dan mendapatkan pencerahan yang baru dari kelasnya. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih kepada Acarya Lienye. Terima kasih kepada Acarya Lienhe. Sekarang kita boleh membuka kamera kita karena kita akan berfoto bersama. Dan hari ini karena pesertanya banyak, maka akan dihitung sampai 10. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1。谢谢大家。Terima kasih semuanya. Minggu depan kita akan masuk pada bagian kedua. Apakah arwah atau spirit sungguh-sungguh ada? Apa sesungguhnya spirit itu? Jadi ingat untuk ikut lagi kelas kita minggu depan ya. Terima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris Deng Hua Ichia Chujiao, kepada penerjemah bahasa Indonesia, kepada Acarya Lien Fei yang telah membimbing tim penerjemah bahasa Indonesia, dan kepada Dharmacarya Lien Ru yang membimbing tim penerjemah bahasa Inggris. Terima kasih kepada semua peserta. Kita persilakan Acarya Lienye untuk menyampaikan salam perpisahan. Amitabha. Terima kasih kepada Ketua TBF Lianhua Chengchu Sangse, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lienhe, kepada Acarya Lien Fei, kepada semua Acarya, Dharmacarya Biksu-Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya, serta semua peserta kelas Dharma ini. Marilah kita menghargai setiap materi yang telah kita pelajari dan mendapatkan manfaat dari setiap kelas ini. Dan marilah kita senantiasa menghargai ajaran Mula Carya Linsen dan menghargai setiap momen dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amitabha, sampai jumpa minggu depan. Silakan membuka mikrofon dan mengucapkan terima kasih kepada Acarya Lienye. 大家，我们下周不见不散哦。谢谢上师。感恩上师，阿弥陀佛。弥陀佛，谢谢上师，阿弥陀佛。谢谢，拜拜。上师，上师，阿弥陀佛。记得要先预习哦，因为我们谢谢说阿弥陀佛。好吗？谢谢上师授课。谢谢上师，上师感恩感恩上师授课。法喜充满。谢谢，法喜充满，太棒了，这太棒了，真是。谢谢吴自在老师，谢谢，谢谢，谢谢义才讲师，还有每个助教阿芳的帮忙。感谢课程非常圆满，感谢大家，感恩，感谢大家，谢谢大家，感谢，别忘了我们这一周的实作分享哦，哈，阿弥陀佛，做分享。OK， 拜拜，谢谢，拜拜，下周见，拜拜，下周见，拜。